Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi penerjemahan yang berkaitan dengan struktur dan pola kalimat di dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Kali ini saya akan lebih fokus pada dasar-dasar pola kalimatnya atau materi pertama istilahnya, yakni kalimat verbal dan kalimat nominal, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Lanjut, dalam setiap bahasa umumnya punya satu pola khusus. Dalam setiap pola kalimat yang ada dalam setiap bahasa umumnya punya dua aspek utama, yakni subjek dan juga predikat. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimat ini digunakan, yakni subjek plus predikat. Tapi dalam bahasa Arab tidak demikian, karena mereka pakai dua sistem pola kalimat, yakni jumlah fi'liyah tadi dan juga ismiyah. Dalam jumlah ismiyah, pola kalimatnya yang digunakan sama dengan pola kalimat yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia, yakni subjek plus predikat. Untuk jumlah fi'liyah, bedanya hanya di tukar posisinya, yakni jumlah no jadi predikat dan juga subjek. Lanjut, kita fokus ke struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimat verbal itu subjek plus predikat. Namun predikatnya hanya boleh satu jenis, yakni kata kerja. Contohnya, Budi makan. Ini sudah menjadi satu kalimat tersendiri. Kemudian bentuk kalimat ini dapat ditambahin dengan unsur-unsur kalimat yang lain seperti objek, keterangan, dan lain sebagainya. Contoh, Budi makan pisang, atau Budi makan pisang goreng, atau Budi makan pisang di kamarnya. Seperti itu. Lanjut ke pola kalimat nominal. Strukturnya tetap sama, yakni subjek plus predikat, namun predikatnya bisa lebih bervariasi dalam jenis. Bisa kata benda, kata ganti, kata keterangan, kata sifat, atau kata bilangan. Contohnya, Budi adalah guru, atau harganya sekitar 1 juta rupiah, atau Rani senang karena lulus, atau adik di sekolah, dan lain sebagainya. Oke, langsung masuk ke pola kalimat dalam bahasa Arab. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu istilah subjek dan predikat dalam bahasa Arab. Subjek dalam bahasa Arab disebut dengan musnad ilai. Musnad ilai. Sedangkan predikat kita sebut sebagai musnad dalam bahasa Arab. Oke, got it? Got it? Musnad predikat, musnad ilai subjek. Lanjut. Kita masuk ke pola kalimat nominal atau jumlah ismiyah, yakni pola kalimat yang punya struktur sama dengan pola kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia, yakni subjek plus predikat. Lanjut. Dalam jumlah ismiyah ini, subjek atau musnad ilai kita sebut sebagai mubtada. Ingat, subjek mubtada. Sedangkan predikat disebut dengan khabar. Jadi musnadnya disebut dengan khabar dan musnad ilainya disebut sebagai mubtada. Oke, lanjut. Contohnya, Fatimah Zakiyah. Fatimah Zakiyah pintar. Fatimah sebagai subjek dan Zakiyah sebagai predikat. Tapi dalam penerjemahannya tidak semudah itu. Dalam bahasa Arab, ketika semua unsur atau banyak unsur telah tercampur dalam satu kalimat, terkadang membuat kita pusing dalam menerjemahkannya. Mengapa? Kita lihat dari satu contoh berikut ini. Wal jawu al-an mu'tadil. Wal jawu al-an mu'tadil. Wa dan al-jawu cuaca, al-an sekarang, mu'tadil sedang-sedang saja. Kalau di translate atau diterjemahkan secara langsung, maka artinya dan cuaca sekarang sedang-sedang saja. Kan aneh begitu. Maka dari itu kita butuh
prosedur khusus untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar terdengar natural atau terdengar familiar jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan cara menambahkan atau mengganti atau menghilangkan beberapa unsur kata dalam kalimat tersebut. Oke, langkah khususnya, langkah lengkapnya dapat dikategorikan ke dalam 3 langkah mudah. Yang pertama adalah temukan makna perkata seperti yang kita lakukan tadi. Kedua, susun hasil terjemahan tadi menjadi kalimat yang lengkap seperti yang sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga ini yang belum. Lakukan penyesuaian untuk menghasilkan terjemahan yang sesuai dan memenuhi unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Oke, kita langsung terapkan dalam Al-Quran misalnya, yakni Quran Surat Al-Ma'un ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Yang artinya kalau kita jabarkan dari kata berkata, fa maka, wailun kecelakaan, li untuk atau bagi, al-musallin orang-orang yang sholat. Kalau kita rangkai jadi satu, maka hasilnya adalah maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Hal ini atau penerjemahan dalam bentuk ini rasanya belum terlalu familiar atau aneh di telinga masyarakat Indonesia atau pembicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka penerjemahannya dapat kita lakukan beberapa penyesuaian terhadap kalimat ini. Penyesuaian yang dapat dilakukan bisa dapat dibentuk dengan pengubahan unsur kata dan juga penghilangan atas beberapa unsur kata. Jikalau 2 hal ini diterapkan dalam kalimat tersebut, maka penerjemahan yang dapat diterapkan menjadi maka celakalah orang-orang yang sholat. Di sini bisa kita lihat ada beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah kata kecelakaan di sini yang awalnya berubah kata benda atau nomina menjadi celaka atau kata sifat. Jadi dan ditambahi dengan imbuhan lah. Jadinya dari kecelakaan menjadi celakalah. Kemudian jikalau kita lihat dan bandingkan kata bagi dalam penerjemahan yang sudah kita sesuaikan dihilangkan karena sudah digantikan dengan imbuhan lah tadi. Seperti itu. Kita masuk ke pola verbal dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Pada jumlah fi'liyah ini seperti yang kita sebutkan spesial karena pola kalimatnya tidak sama dengan pola kalimat bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia subjek plus predikat, dalam jumlah fi'liyah predikat plus subjek. Sebelum itu kita harus tahu istilahnya terlebih dahulu. Dalam jumlah fi'liyah ini juga punya istilah tersendiri dalam menyebut subjek dan predikat atau musnad dan musnad ilaihnya. Musnadnya atau predikatnya disebut dengan fi'il, sedangkan musnad ilaih atau subjeknya disebut dengan fa'il. Oke? Subjek fa'il, predikat fi'il. Oke, lanjut. Karena strukturnya yang berbeda, otomatis ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka harus diganti pula strukturnya. Jadi ditukar kembali begitu. Jadi kita gunakan prosedur transposisi atau pengubahan posisi setiap unsur kata yang perlu dipindah begitu. Selanjutnya, karena adanya pemindahan ini bikin ribet, maka kita perlu prosedur-prosedur atau langkah-langkah khusus atau langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mempermudah proses penerjemahan. Langkah pertama yakni menentukan jenis kalimat, apakah ini jumlah fi'liyah atau bukan. Kemudian tentukan pola yang dianut kalimat dalam aturan bahasa Arab, utamanya yang musnad ilaih dan musnad. Jadi setelah kita ketahui ini jumlah fi'liyah atau bukan, kita identifikasi
mana yang musnad atau mana yang fi'il, mana yang fa'il, mana yang objek, mana yang keterangan, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menerjemahkan tiap kata dalam kalimat ini secara leksikal atau perkata seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita rangkai ke arti-arti atau makna-makna hasil penerjemahan perkata tersebut. Kemudian kita menuju ke langkah yang terakhir, langkah keempat, yakni mengubah pola kalimat menjadi pola kalimat yang dianut dalam bahasa Indonesia. Jadi kita atur ulang nih tiap unsur kata yang ada dalam kalimat tersebut hingga sesuai dengan familiaritas bahasa Indonesia seperti itu. Oke, contohnya dapat kita temui dalam sebuah kalimat berikut. Yashrabu syai fil bait. Yashrabu syai fil bait. Kalau kita terjemahkan perkata, nantinya menjadi yashrabu, sedang minum, asyai, teh, fi, di, al-bait, rumah. Maka artinya jikalau digabung akan menjadi sedang minum teh di rumah. Sedang minum teh di rumah. Kan seakan-akan teh ini menjadi subjeknya atau fa'ilnya. Padahal bukan. Padahal subjeknya terletak pada kata ganti terselubung yang ada di kata yashrabu, sedang minum. Kata maksud saya huruf ya dalam kata yashrabu ini menandakan bahwa subjek yang atau fa'il yang sedang minum ini merupakan subjek yang berstatus sebagai laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau ditranslate nantinya akan menjadi secara literal dulu ya, dia sedang minum teh di rumah. Dia sedang minum teh di rumah. Oke, kalau seperti ini tidak usah diganti karena sudah, maksudnya diganti secara transposisi ya, karena sudah sesuai begitu dengan familiaritas bahasa Indonesia. Dia sedang minum teh di rumah. Familiar bukan? Oke. Lanjut kita terapkan pada salah satu contoh ayat Al-Quran, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Yang artinya kalau perkata ya, wa idh ibtala, dan wa idh ketika, ibtala telah diuji, Ibrahim rabbuhu Tuhannya, bi kalimatin dengan beberapa kalimat, fa'atammahun maka diselesaikan dengan sempurna. Maka kalau digabung semua terjemahannya bunyinya akan menjadi ketika telah diuji Ibrahim Tuhannya dengan beberapa kalimat telah menyelesaikan dengan sempurna. Kan seperti kurang familiar, maka dilakukan transposisi atas beberapa unsur kata dan dilakukan penambahan atau pengurangan pada beberapa unsur kata juga. Maka jikalau hal tersebut diterapkan, terjemahan yang bisa dihasilkan nantinya akan berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka dia menyelesaikannya dengan sempurna. Seperti itu. Nampaknya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.